Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan juga kesalahan. Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang disusun oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan, baik itu kegiatan yang bersifat operasional, investasi ataupun yang lainnya. Kebijakan akuntansi ini disusun berdasarkan apa yang tertuang di PSAK. Namun, PSAK tidak seluruhnya diadaptasi dan disusun menjadi kebijakan akuntansi. Perusahaan akan menyusun kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kebijakan akuntansi yang telah disusun ini nantinya akan menjadi dasar oleh para auditor untuk melakukan audit laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Dalam penerapan kebijakan akuntansi, perusahaan perlu menerapkan yang namanya prinsip konsistensi. Ketika memilih dan menentukan kebijakan akuntansi, perusahaan harus menerapkan prinsip konsistensi ini untuk kegiatan peristiwa, transaksi, ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan operasional ataupun yang berkaitan dengan investasi. Ketika perusahaan telah menetapkan kebijakan akuntansi ini agar tidak ada kesalahan yang fatal, makanya kebijakan akuntansi ini harus diterapkan secara konsisten. Namun, ketika perusahaan ingin mengganti ataupun merubah kebijakan akuntansinya harus sesuai izin dari PSAK dan tidak menyalahi aturan dengan alasan yang masuk akal. Kemudian, apakah kebijakan akuntansi ini bisa dirubah atau diganti? Jawabannya bisa. Ada dua syarat yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama, kebijakan akuntansi ini bisa berubah apabila ada perubahan dari PSAK atau yang bersifat mandatori. Mau tidak mau, ketika PSAK-nya berubah, maka perusahaan juga harus merubah dari kebijakan akuntansinya. Dan ini tidak bisa ditolak ataupun diganggu-gugat. Karena sumbernya yaitu PSAK berubah, maka kebijakan akuntansi yang telah disusun oleh perusahaan juga harus dirubah. Yang kedua, ini kebijakan akuntansi dirubah secara sukarela atau bersifat voluntary. Namun ketika perusahaan menetapkan ataupun menentukan untuk merubah kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela ini harus memenuhi syarat di mana kebijakan yang dirubah akan memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan terkait dengan peristiwa, kejadian, ataupun transaksi lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan pelaporan keuangan yang lebih relevan dan juga informatif. Ada beberapa contoh dari perubahan kebijakan akuntansi yang sering kita temui, di antaranya yang pertama dari perubahan kebijakan terkait dengan persediaan. Ini biasanya dari metode persediaan average atau rata-rata, perusahaan akan merubah kebijakannya ke metode FIFO atau first in first out. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan kebijakan penilaian aset tetap dan aset tetap tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Contoh yang ketiga yaitu dari pengakuan pendapatan konstruktif dari metode biaya terpulihkan menjadi metode persentase penyelesaian. Perlakuan akuntansi ketika perusahaan merubah kebijakan akuntansinya. Ketika PSAK mengeluarkan standar baru atau merevisi standar, maka biasanya akan dilengkapi dengan panduan transaksi untuk perubahannya. Kemudian ketika perusahaan merubah kebijakan akuntansi yang tidak ditentukan dan ditetapkan oleh standar atau direvisi oleh standar, maka perubahan tersebut akan ditetapkan secara retrospektif. Penerapan
Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru terkait dengan transaksi, peristiwa, atau kegiatan lain yang masih berkaitan seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan yang terkait dengan transaksi, peristiwa, ataupun kegiatan atau hal lainnya yang berkaitan seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sebelumnya. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka perusahaan perlu menyesuaikan yang pertama saldo awal setiap komponen ekuitas pada periode setiap komponen ekuitas yang terpengaruh pada periode sajian paling awal. Yang kedua, jumlah komparatif yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan sebelumnya. Perubahan retrospektif harus dilakukan Perubahan retrospektif bisa dilakukan jika disyaratkan, kecuali sepanjang tidak untuk menentukan jumlah atau tidak menentukan dampak spesifik pada periode tersebut dan dampak kumulatif pada periode tersebut. Contoh dari perubahan yang prospektif ini adalah perubahan metode persediaan dari metode FIFO dari metode rata-rata atau average ke metode first in first out atau FIFO. Pada perubahan ini maka akan berdampak dan berpengaruh. Yang pertama, ketika persediaan awalnya berubah, maka akan berpengaruh pada persediaan akhir. Persediaan akhir akan berpengaruh pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang terpengaruh ini juga akan mempengaruhi dari besaran laba yang akan dihasilkan, karena laba ini dihasilkan dari total penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Laba yang telah dihasilkan ini akan menentukan pula untuk persediaan awalnya, karena laba ini akan ditutup dan juga akan ditambahkan ke return net earning atau laba ditahan pada periode tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak seluruhnya diukur secara langsung, namun ada beberapa yang diukur menggunakan estimasi. Beberapa contoh yang digunakan ataupun perubahan estimasi, yang pertama yaitu menentukan nilai piutang tak tertagih, kemudian menentukan liabilitas garansi, kemudian penentuan persediaan yang rusak, persediaan yang usang, kemudian penentuan beban yang ditangguhkan. Maksudnya di sini beban ditangguhkan dia adalah beban, namun dicatat bukan dengan akun beban, tapi dicatat dengan akun yang lainnya. Ini terjadi ketika perusahaan membangun sebuah gedung contohnya dengan pendanaan dari pinjaman ke pihak bank. Mau tidak mau selama proses pembangunan itu kan memerlukan waktu yang cukup lama, tidak cukup 1 bulan ataupun 2 bulan, bisa saja dengan 1 tahun ataupun 2 tahun. Mau tidak mau perusahaan harus membayarkan beban bunganya kepada perusahaan. Namun beban kan diakui ketika manfaatnya telah dirasakan. Nah, di sini manfaat yang dari bangunan tersebut belum dirasakan karena bangunannya belum jadi, tetapi perusahaan perlu untuk membayarkan beban bunganya. Nah, di sini beban bunga akan ditangguhkan dan dicatat bukan beban bunga, namun dicatat pada akun yang lainnya. Kemudian ada perubahan nilai wajar aset keuangan dan perubahan nilai wajar liabilitas keuangan. Estimasi ini perlu dievaluasi jika terjadi perubahan. Estimasi ini dievaluasi pada setiap periodenya yang didasarkan pada misalnya tambahan informasi baru ataupun pengalaman baru dari perusahaan, bukan dari koreksi kesalahan yang terjadi pada suatu perusahaan.
Perlakuan akuntansi dari dampak perubahan estimasi akuntansi yang dilakukan perusahaan ini dilakukan secara prospektif pada laporan laba rugi pada periode perubahan atau pada periode perubahan dan periode mendatang. Perubahan prospektif ini maksudnya adalah perubahan yang dilakukan pada periode saat ini dan tidak akan berdampak pada periode berikutnya. Maksudnya di sini perubahan estimasi hanya dilakukan pada periode tahun berjalan, estimasi tersebut berubah dan tidak akan berdampak pada periode berikutnya ataupun berdampak pada periode sebelumnya. Hanya berdampak pada periode saat ini atau periode terjadinya perubahan estimasi tersebut. Berikutnya adalah kesalahan ataupun error pada perusahaan. Kesalahan pada perusahaan bisa saja terjadi pada pencatatannya. Ketika kita melakukan kesalahan dalam pencatatan, maka akan dilakukan jurnal koreksi. Kuncinya ketika kita ingin melakukan jurnal koreksi, yang pertama kita tahu bahwasanya yang kita catat itu salah. Kedua, kita tahu jurnal yang benarnya. Ketiga, kita tahu posisi salahnya itu di mana. Dalam hal ini, laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan bisa saja terjadi kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan yang terjadi ataupun kesalahan perusahaan adalah bersifat aktuaria atau penilaian bersifat yang sifatnya penilaian. Contohnya pada persediaan. Misalnya pada persediaan awalnya itu 100 dengan pembelian sebesar 500 dan persediaan akhirnya 200. Informasi tambahannya adalah penjualannya sebesar 1000. Untuk menghasilkan harga pokok penjualan, maka kita akan jumlahkan dari persediaan awalnya 100 ditambah dengan pembelian sebesar 500 dan dikurangkan dengan persediaan akhir sebesar 200. Akan dihasilkan harga pokok penjualannya sebesar 400. Dikurangkan dari penjualannya tadi 1000 dikurang dengan 400 adalah menghasilkan laba sebesar 600. Ini 600 adalah laba yang sesungguhnya. Ketika kita salah melakukan penilaian pada persediaan awal, misalnya dinilai lebih tinggi, persediaan awalnya 150 dengan pembelian 500, maka 650 dikurangkan dengan total persediaan akhir sebesar 200, maka akan dihasilkan harga pokok penjualan sebesar 450 dan laba yang dihasilkan adalah sebesar 550. Dinilai lebih rendah labanya dibandingkan laba yang seharusnya dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ketika perusahaan salah menilai pada persediaan akhirnya, persediaan akhir dinilai lebih tinggi, maka persediaan awal 100 ditambahkan dengan pembelian 500 dikurangkan dengan persediaan akhir 250, maka dihasilkan 350. Maka penjualannya 1000 dikurang dengan harga pokok penjualannya 350, maka akan dihasilkan laba sebesar 650. Ini dinilai lebih tinggi dari laba yang seharusnya. Ketika perubahan ini atau kesalahan ini terjadi, maka akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Yang ketika kesalahan pada laporan posisi keuangan ini pasti terjadi kesalahannya pada persediaan akhir, karena yang dicatat pada laporan posisi keuangan adalah persediaan akhirnya, bukan persediaan awal. Ketika persediaan akhirnya salah dicatat ataupun salah dinilai, maka besaran persediaannya akan berubah lebih rendah ataupun lebih tinggi. Dan pada liabilitas ini tidak akan terpengaruh, dan pada ekuitas ini akan berpengaruh karena laba yang dihasilkan ini akan menambahkan laba ditahan sebelumnya. Laba ditahan pada 1 Agustus 2024 misalnya, 1 Agustus 2023 misalnya ditambahkan dengan laba, dikurangkan dengan prive, ataupun ditambahkan dengan penghasilan dividen lainnya, maka akan dihasilkan laba ditahan pada tahun berjalan atau pada 31 Desember 2024.
31 Desember 2023, maka akan berpengaruh pada ekuitas dan juga pada asetnya. Ketika tidak terpengaruh pada ekuitas, maka persamaan akuntansinya tidak akan terjalankan atau tidak terpenuhi karena keduanya tidak balance antara aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan juga kesalahan. Apabila terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.